dulu sama Mas Ipong waktu Urit Group ya, sama-sama teman-teman, dan ini adalah pameran tunggal saya yang kedua, pertama di Jakarta. Banyak sekali, saya hitung kira-kira 7 juta tadi. Oh, demo ya. Terima kasih kepada Romo Sindu yang sudah datang tadi. Bagaimana ada Romo Muji yang pamerannya lebih jauh lebih banyak daripada saya. Romo Muji sudah 6 atau 7 kali, saya baru 2 kali. Ya, ada Katirin, ada siapa? Yunus, ada teman saya dari L'Oreal. Itu Mirsa sama istri ini. Teman saya di L'Oreal di Jakarta itu, dia datang. Sekarang dia bos di Dagadu. Ada Rusli, teman saya sekelas dengan keluarga, baru punya putu, Anyar. Ada Yudi, Gunawan, Gelap, Yudi dengan istri, ada Mbak Wati. Banyak sekali. Terima kasih Anda sudah datang semua. Ada Mas Imam, ada Pak Putu, Pak Edi, Jenny, ada Kus Budiman, ya kira-kira 7 juta lah, saya kira. Saudara, satu kali saya di awal bulan 2020 karena pandemi, saya mencoba untuk ikutan Twitter. Ketika saya masuk ke Twitter, saya kaget. Bahasa menjadi begitu busuk di situ. Toksik saya kira juga. Saya nggak mengerti kenapa bahasa kok bisa rusak begitu. Ini adalah pengalaman saya dengan bahasa untuk yang kedua kali dalam bentuk yang paling busuk. Yang pertama adalah ketika saya kuliah di Jogja tahun 80-an, ya. Saya sangat muak dengan bahasa birokratis. Misalnya spanduk-spanduk ya. Dia sebut begini. Dengan 17 Agustus kita tingkatkan apa? Dengan Sumpah Pemuda kita tingkatkan apa? Bagi saya itu bahasa yang basi ya, memuakan. Ya, dan saya yang punya latar belakang seperti saya lupa sebut tadi, Mas Frans ada di sini. Mas Frans itu seperti saya, lupa ya, waktu remaja. Tapi dia kan orangnya sangat ekstrovert. Saya introvert. Saya melakukan ibadah keliling Jogja untuk membaca dari Taman Pustaka karena saya kuliah di Jalan Bejayan, sekarang Jalan Avandi. Saya jalan dari situ ke TPK Taman Pustaka Kristen, lalu ke Gramedia sini, motor gratis belum balik dan didiamkan biasanya gitu. Lalu saya ke Gunung Agung, ke Karta Pustaka, ke Gunung Agung, lalu ke Pusaka Negara. Nah, mungkin modal itulah bahasa-bahasa yang di Karta Pusaka. Misalnya saya belajar membaca Gunawan Muhammad yang bagi saya nggak ngerti waktu itu, tapi kemudian belajar dan saya mulai mengerti dengan cara berpikir dia, dengan struktur tulisannya. Dengan modal itu saya masuk ke media sosial. Bagi saya mengagetkan sekali. Bukan hanya bahasa politik, bahasa agama pun menjadi toksik di situ. Dia berkibar-kibar dan bagi saya sangat mengherankan ya. 2 bulan kemudian saya keluar. Saya cerita sama anak saya yang lulusan ITB, dia ketawa saya, "Loh, ngapain seperti itu?" katanya. Itu rusak sekali bahasa. Dan malam ini saya berpameran tentang buku-buku. Bagi saya, ketika saya mencoba untuk melihat ke belakang karya-karya saya melihat bahwa karya-karya saya ini sangat dipengaruhi oleh buku-buku yang saya baca. Tetapi tidak semuanya ya. Misalnya karya-karyanya si Pak Ageng, Umar Khayyam, karya-karyanya si Stephen Hawking, Christoph Capra tentang titik balik kebudayaan, dan beberapa lagi. Dan saya menikmati ketika itu. Saya mengubah rencana tadinya saya mau tema saya adalah di tepi mimpi-mimpi. Tetapi suatu kali teman saya pameran itu Februari saya ganti. Ternyata betul bulan Mei sakit tungkar
pameran mimpi-mimpi lagi. Saya merasa beruntung. Saya curhat sama Romo Muji. Dia mau. Saya kasih lihat proposal saya. Dan sekarang saya berpameran berdasarkan buku-buku yang saya baca, yang menginspirasi, dan saya sangat menikmati membaca buku itu karena saya orang introvert. Jadi saya hanya membaca buku dan kurang gaul. Sehingga beberapa teman pun tidak mengenal saya di alumni seni rupa. Saya mengucapkan selamat datang, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang tidak saya sebut satu persatu. Anda menjadi bagian dari sejarah pertumbuhan ini artistik saya, dan pameran ini saya persembahkan untuk teman paling dekat dalam arti proses kreativitas saya. Satu, Mas Ipong Purnomo-Sidi. Yang kedua, Pak Edi Supriyono, penulis. Ya, bagi saya Mas Ipong adalah orang yang membukakan pintu Rumah Seni Rupa Indonesia. Kalau Mas Edi adalah orang yang membukakan jendela, ya, seni rupa Indonesia, sehingga saya melihat landscape seni rupa Indonesia dan bahkan ke sejarah seni rupa Barat. Itulah kedua orang yang sangat mempengaruhi saya sehingga saya sampai saat ini dalam berproses berkesenian. Terima kasih banyak, selamat malam, selamat menikmati nanti karya-karya saya. Sumoko ono sing tuku. Wong sugih ya perlu duit. Selamat malam.